Ya, pemirsa, industri pariwisata dan ekonomi kreatif terus berupaya agar harga tiket pesawat murah dapat diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga hal ini diharapkan dapat mendukung capaian target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara pada tahun 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno terus berupaya agar harga tiket pesawat murah dapat diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga hal ini diharapkan dapat mendukung capaian target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara pada tahun 2023. Menparekraf mengatakan tiket pesawat murah memang tidak sama rata promonya dan tidak berlaku di semua provinsi. Baru sejumlah destinasi yang diberlakukan harga tiket pesawat murah seperti rute Jakarta-Bandung, Jakarta-Sorong, Jakarta Labuan Bajo, dan Jakarta Bali. Sandiaga melanjutkan saat musim libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang jatuh pada April 2023 diproyeksikan akan terjadi lonjakan permintaan atau kenaikan demand yang signifikan sehingga memerlukan lebih banyak jumlah pesawat yang beroperasi. Selain itu, Menparekraf Sandiaga juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Kemenparekraf untuk terus mendorong pemulihan industri perhotelan. Pemulihan tersebut dimulai dari kemudahan sertifikasi dan perizinan OSS, CHSE Kemenparekraf bekerja sama dengan BSN, mendorong regulasi penambahan hari libur nasional dan cuti bersama, dan membantu permodalan melalui pasar modal OSS. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, optimisme industri pariwisata dalam menatap tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Awan Aswina Bawa. Beliau adalah Dewan Pengawas DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo. Selamat pagi, Pak Awan. Ya, halo. Selamat pagi, Ya. Pak. Ya, salam sehat, Pak Awan. Amin. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Lantas bagaimana Pak, update terlebih dahulu bagaimana juga kondisi industri pariwisata begitu dari Astindo melihat apakah tahun 2022 kita sudah kita memberikanlah satu pijakan yang kuat untuk menatap tahun 2023, silakan. Ya, terima kasih Pak Pras. Bicara mengenai pariwisata secara keseluruhan, kami di Astindo melihat bahwa ada indikator-indikator yang cukup positif yang membuat kami menjadi lebih optimis memandang 2023 ini. Dan sebenarnya mulai per hari ini, Pak Pras, kami di Astindo langsung secara masif melakukan apa yang disebut sebagai Astindo Travel Fair di 4 kota, mulai dari Sumatera Utara, di Jakarta, di Jawa Timur, dan di Bali. Ini semua adalah bentuk manifestasi daripada pasar yang mulai bertumbuh dengan sangat bagus dan positif, dan kita juga merespon apa kemauan pasar bahwa travel sudah mulai lagi menjadi sebuah semacam kebutuhan ya bagi masyarakat Indonesia. Demikian, Pak. Oke, destinasi masih tetap sama Pak yang menjadi incaran ataupun primadona lah bagi wisatawan domestik maupun juga mancanegara. Sejauh ini masih tetap kita bertumpu pada destinasi-destinasi yang notabene adalah super prioritas, akan tetapi yang mulai juga berkembang juga ada beberapa daerah-daerah baru yang notabene merupakan niche market begitu. Khususnya dari pasar Eropa dan pasar Australia, mereka ingin mendapatkan destinasi-destinasi yang baru yang lebih menantang. Begitu, Pak. Oke, dan upaya untuk salah satu mendorong dan mempromosikan industri pariwisata di Indonesia, Astindo juga seringkali kan menggelar begitu ya, event-event ataupun workshop dan lain-lain begitu untuk menarik minat wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Apa yang bisa kita lihat dengan penyelenggaraan ataupun event-event seperti ini? Apakah ini juga menjadi salah satu promosi yang cukup masif? Betul, Pak. Sekarang ini sebenarnya kita mencoba untuk satu menggalakkan terjadinya pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Kita bicara inbound ya, ada pergerakan dari kota-kota besar menuju ke destinasi-destinasi baik yang sudah populer maupun yang baru coba kita tumbuh kembangkan. Demikian juga dengan wisatawan mancanegara yang notabene sampai hari ini kita masih bergantung kepada pasar tradisional kita, dari Eropa, dari kalau Asia Pasifik kita Australia, New Zealand, kemudian dari beberapa
negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan mudah-mudahan Cina juga mulai akan berdatangan. Demikian juga dengan besar Timur Tengah. Itu Pak Pras. Baik, yang terbaru 23 sampai dengan 26 Februari ya di AIS begitu ya, BSD Tangerang begitu. Anda melihat ini menjadi salah satu juga event travel fair tahun ini yang cukup besar dan ini juga akan mampu lagi-lagi menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Apakah juga informasi event ini juga sampai disebarluaskan ke negara-negara lain? Iya, betul Pak Pras. Artinya bahwa kita mencoba untuk menggandeng juga mitra-mitra kerja kita bukan cuma dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, paling tidak di negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan lebih lagi di ASEAN. Jadi Astindo sendiri adalah anggota ASEANTA, demikian juga Astindo dipercaya sebagai ketua. Astindo adalah juga presiden daripada FATA. FATA adalah Federation of ASEAN Travel Association. Jadi yang kita harapkan nantinya Indonesia bukan cuma sekedar menjadi pasar bagi negara-negara tersebut, tetapi juga sebagai salah satu pusat destinasi yang favorit yang pada akhirnya nanti bisa membantu kita semua semakin menegakkan dari segi kuantitatif ya, dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Mas Pras yang terpenting adalah bukan cuma sekedar kuantitas saja yang kita kejar, tapi juga kualitas daripada destinasi-destinasi maupun paket-paket wisata yang kita mulai coba pasarkan. Demikian Pak Pras. Untuk dari sisi competitiveness dari harga begitu, Anda melihat bagaimana dengan destinasi pariwisata di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara peers lah? Kalau kita lihat sekarang situasinya adalah di beberapa destinasi yang memang favorit, katakan misalnya Bali dan Lombok, itu sudah cukup kompetitif. Artinya kompetitif itu bukan murahan Mas Pras, tetapi adalah paket-paket yang value for money. Memang layak untuk dibayar sedemikian gitu. Kita menerapkan beragam macam paket mulai dari yang murah meriah sampai dengan paket-paket eksklusif. Katakanlah misalnya Pak, perjalanan ke NTT misalnya untuk melihat Komodo dan Labuan Bajo dan sekitarnya, atau ke wilayah Raja Ampat, Wakatobi dan sebagainya, itu adalah destinasi-destinasi yang sudah eksklusif yang memang layak untuk diberi value yang cukup tinggi. Demikian juga misalnya di NTB sendiri, Pak, di Lombok dan di Sumbawa saat ini yang coba kita tumbuh kembangkan juga. Di situ ternyata ada beberapa produk-produk yang sangat menarik. Misalnya saja ada air mata waterfall, ya, mata jitu namanya, dan juga ada whale shark yang ternyata juga menjadi salah satu daya tarik yang sangat eksotis bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara, Pak. Jadi hal-hal demikian yang ingin kita tumbuh kembangkan. Demikian juga dengan desa wisata, Astindo banyak terlibat di dalamnya, supaya seluruh lapisan masyarakat ini bisa menikmati manisnya pariwisata ini, Pak Pras. Itu dia Pak Awan. Seiring sejalan juga dengan upaya pemerintah begitu mengangkat kearifan lokal ya, kalau kita lihat wisata di Indonesia. Anda melihat apakah ini yang menjadi tren juga yang lumayan diminati oleh wisatawan mancanegara begitu selain domestik, sehingga ini yang memang harus dikuatkan lagi, terutama dari kemampuan ya masyarakat sekitarnya yang berada di lokasi wisata tersebut, Pak Awan. Iya betul. Dan sebenarnya Astindo sendiri memandang bahwa masa depan pariwisata Indonesia akan banyak nantinya bertumpu kepada desa wisata yang akhirnya juga berujung dengan kearifan lokal itu sendiri. Kita mau bahwa semua budaya tumbuh kembangkan, dilestarikan, dan bahkan ditingkatkan kualitasnya. Bicara mengenai kualitas itu sendiri, artinya kita bicara mengenai SDM itu. Bagaimana SDM bisa yang setempat dalam komunitas setempat itu bisa semakin baik, semakin bagus kualitasnya, sehingga paling tidak mereka bisa mencapai sebuah standar kompetensi yang memang dibutuhkan oleh wisatawan mancanegara. Misalnya mengenai kebersihan, kerapihan, bagaimana menyiapkan toilet yang kering, dapur yang bersih, yang sanitasi dan higienitasnya dan sebagainya. Itu yang coba kita terus bina teman-teman yang ada di masing-masing desa wisata. Baik, tapi kalau kita berkaca juga di tahun 2022 lalu di mana pandemi sudah mulai mereda, aktivitas masyarakat sudah normal kembali, ini terkait dengan perjalanan wisata.
harga tiket pesawat masih lumayan tinggi begitu karena kenaikan aftur dan beberapa faktor lainnya. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif begitu, Parekraf begitu, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga terus berupaya untuk menekan harga tiket pesawat. Nah, sejauh ini bagaimana? Apakah ini yang masih menjadi kendala begitu atau sudah bisa terprice in dengan kondisi yang ada begitu, Pak Awan? Iya, terima kasih Pak Pras. Saya pikir memang salah satu komponen yang paling dominan dalam sebuah paket wisata adalah komponen transportasi, khususnya transportasi udara. Oke. Dalam beberapa rute memang masih cukup mahal. Ambil contoh misalnya dari Bali menuju ke Lombok itu masih di kisaran angka 1 juta yang memang cukup mahal. Tetapi bagaimanapun juga kami rasa masih ada beberapa alternatif yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kita coba juga untuk menggalakkan paket-paket wisata overland. Katakanlah dari Jakarta, misalnya dari Jabodetabek, kita menjual paket ke Jogja, ke Jawa Timur, ke Pamunggi dan sebagainya dengan overland. Demikian juga kita buat paket kombinasi antara terbang dan overland. Ambil contoh misalnya dari Jakarta terbang ke Bali, kemudian overland sampai ke Lombok dan Sumbawa. Demikian juga sebaliknya, sehingga bisa menekan sedikit harga. Dan jangan lupa bahwa sekarang generasi milenial ini mereka melihat bahwa traveling menjadi salah satu kebutuhan yang memang sangat penting, tetapi kemampuan dan daya beli daripada katakanlah usia dari 20 sampai dengan 30 masih agak terbatas. Oleh karena itu kita coba memberikan alternatif yang lebih masuk akal buat mereka, yang lebih affordable buat mereka. Begitu, Pak. Oke, di sisi lain pemerintah juga terus menambah ya armada penerbangan ataupun maskapai penerbangan, rute-rute juga yang menuju destinasi wisata. Apakah sejauh ini sudah cukup berdampak positif terkait dengan mungkin minat dari penggunaan ataupun tawaran-tawaran yang disampaikan oleh travel agent di Indonesia terhadap wisatawan? Saya kira cukup bagus. Memang pertumbuhan jumlah pertambahan seat, alokasi seat yang ada, khususnya dari Jawa menuju ke destinasi-destinasi di luar Jawa, sudah mulai bertumbuh walaupun seharusnya bisa lebih cepat lagi gitu ya. Tapi kami juga maklum bahwa katakanlah maskapai nasional yang ada di kita sekarang ini masih barangkali menghadapi beberapa kendala, bukan saja dari naiknya harga aftur, tapi juga ada suku cadang dan sebagainya yang mungkin juga masih menjadi kendala bagi mereka. Tapi sekali lagi, tujuan daripada orang traveling, tujuan orang untuk berlibur itu untuk bersenang-senang, Pak. Bersenang-senang itu tidak harus juga dalam waktu yang cepat, tetapi juga bisa dengan waktu yang agak sedikit melambat, tetapi ada mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang bus-busnya kita, bus malam misalnya begitu, Pak Pras, itu cukup bagus kualitasnya dan sangat nyaman juga. Karena kita sekarang sudah bisa menjahit dengan bagus, dengan profesional. Saya yakin ini akan respon yang bagus dari pasar. Kita tahu pemerintah memasang target ini dari sisi pergerakannya ya Pak, ya, wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik di tahun 2023 itu lebih dari 1 miliar pergerakan begitu ke destinasi wisata di Indonesia. Apakah ini optimis tercapai atau tidak? Tahan dulu jawabannya Pak Awan, kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara. Ini dia, kita lihat perbandingannya Januari-Desember 2021 berbanding dengan 2022. 1,56 juta kunjungan di tahun 2021, kemudian 2022 meningkat menjadi 5,47 juta kunjungan atau mengalami kenaikan 251,28% untuk kunjungan wisatawan mancanegara. Berikutnya, untuk kedatangan Wisman, menurut kebangsaan yang mengunjungi banyak destinasi wisata di Indonesia ini data per Desember 2022, ada Singapura 20,15%, berikutnya Malaysia 17,98%, Australia, Timur Leste, dan India. Selanjutnya bagaimana dengan tingkat penghunian kamar hotel menurut klasifikasi? Ya, kita lihat klasifikasi hotel bintang itu 56,9%, sementara yang non bintang 26,45%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Awan Aswinabawa, Dewan Pengawas DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo. Baik, Pak Awan,
Kita akan lanjutkan kembali Pak, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, nampaknya memang trennya naik terus ya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, kemudian banyak juga negara yang berkunjung ke Indonesia. Memang tahun lalu dominasinya masih dari negara Singapura, kemudian Malaysia dan Australia. Dari sisi harapan pelaku usaha, khususnya mungkin Astino, inginnya mereka juga stay lama di Indonesia atau seperti apa sih yang banyak mereka lakukan saat berkunjung ke Indonesia? Pak Awan, silakan. Ya, sebenarnya ini akan berhubungan paralel dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Kita bicara mengenai quality tourism. Quality tourism itu menurut hemat kami bukan hanya kepada turis-turis yang berani bayar mahal, tetapi adalah terjadi penyebaran usaha itu sendiri, penyebaran pergerakan wisatawan ke lebih banyak destinasi yang ada. Dan mereka tinggal lebih lama. Oleh karena itu, sekalipun misalnya kita kalah jumlah dengan negara-negara kita, tetapi seandainya length of stay atau durasi masa tinggal daripada wisatawan lebih lama, itu akan menjadi lebih menarik sih buat kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kita sebagai sebuah destinasi yang besar, bicara mengenai Nusantara, itu seharusnya lebih banyak mempersiapkan lagi destinasi yang lebih berkualitas, di mana didukung dengan SDM yang lebih berkualitas. Saya kira begitu Pak Pras. Tapi Astino juga memiliki peran tidak ataupun berkontribusi mungkin kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, khususnya Kemenparekraf begitu, dalam memberikan ya masukan-masukan terkait dengan apa sih yang diinginkan biasanya dari wisatawan mancanegara, atau setiap negara juga memiliki keunikan tersendiri yang terkait dengan keinginan mereka pada saat ingin berkunjung ke satu destinasi wisata begitu, khususnya di Indonesia, Pak Awan. Dari data yang kami miliki Pak Pras, bahwa motivasi para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dalam 3 besar itu selalu kita akan bicara mengenai budaya. Kita akan bicara mengenai kuliner dan juga mengenai alam gitu ya. Nah, 3 hal ini kita punya semua Pak. Bagaimana 3 hal ini kita ramu sedemikian sehingga menjadi sudah produk yang berkualitas, dan untuk itu sekali lagi dibutuhkanlah SDM yang berkualitas juga. Pada saat kita bicara budaya, kita bicara mengenai kearifan lokal, kita bicara mengenai kuliner dan setempat, itu pasti akan berhubungan dengan desa-desa wisatanya kita. Sekarang ini kalau makanan katakanlah di Lombok misalnya ada ayam taliwang yang dulunya cuma ada di kampung, bagaimana masuk ke restoran yang lebih tinggi nilainya, derajatnya lebih high gitu ya. Jadi memang sekali lagi masa tinggal itu menjadi sangat penting buat kita, di mana masa untuk bisa encourage para wisatawan untuk tinggal lebih lama, kita harus menyiapkan destinasi-destinasi yang kualitas yang lebih banyak lagi, begitu Pak. Lantas bagaimana kaitannya dengan proyeksi Anda dan optimisme pencapaian lebih dari 1 miliar pergerakan ini untuk yang wisatawan di dalam negeri? Anda melihat pergerakannya bisa tercapai atau tidak dengan keinginan tadi generasi milenial yang juga butuh hiburan begitu, dan mereka mungkin merefleksikan dari upaya kerja keras mereka begitu dengan memanjakan diri mereka begitu? Tidak gampang Pak, tetapi bukan hal yang mustahil bahwa 1,4 miliar pergerakan wisatawan domestik itu bisa saja kita lakukan, asalkan sekali lagi bahwa memang destinasi yang kita siapkan itu memang layak untuk kita kunjungi Pak. Berkualitas. Berkualitas sekali lagi bukan berarti mewah ya. Berkualitas itu artinya memang layak untuk dikunjungi, orangnya ramah, sesuai dengan konsep-konsep prinsip-prinsip tata pesona begitu Pak Pras. Dan sejauh ini menurut Anda bagaimana dengan kesiapan daerah-daerah wisata ataupun mereka yang sebelumnya belum ada kemudian dikembangkan begitu, apakah mereka sudah mencapai tahapan tersebut? Kalau kami melihat catatan kami sudah cukup bagus, cukup signifikan. Di beberapa daerah misalnya saja di Asindo misalnya, sekarang ini kita sudah ada di 24 provinsi, dan masing-masing provinsi ini saling berlomba-lomba untuk menciptakan paket-paket baru, destinasi-destinasi baru. Nah ini dari paket-paket yang kita siapkan, yang dulunya katakanlah 4 hari 3 malam, lebih banyak untuk datang ke tempat-tempat yang sudah memang mainstream. Sekarang sudah lebih banyak yang tidak lagi mainstream punya destinasi gitu ya, destinasi-destinasi baru.
Iya. Destinasi-destinasi yang kadang-kadang agak aneh juga gitu ya, walaupun juga perlu kita kemas demikian rupa sehingga khususnya generasi milenial ini bisa menjadi lebih tertarik untuk datang. Baik, PR yang mungkin harus segera diselesaikan di tahun 2023 apa saja ini Pak Awan? Kaitannya juga untuk bisa menumbuhkan lagi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Saya pikir memang kita harus lebih proaktif lagi. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenparekraf juga mesti lebih bahkan melebihi agresif kita pada saat sebelum pandemi untuk melakukan promosi-promosi ke mancanegara, khususnya ke feeder market yang ada. Bagaimanapun juga pasar Eropa, pasar di Australia, kemudian Amerika Utara masih sangat penting buat kita. Cina, Korea Selatan, Jepang, India juga sekarang mulai bertumbuh dengan sangat bagus. Itu tetap harus kita perhatikan, dan yang tidak kalah pentingnya, wisatawan domestik ini potensinya sangat-sangat luar biasa. Jadi saya pikir alokasi dan aktivitas promosi dan pemasaran itu harus lebih kita tingkatkan lagi. Dan secara paralel kita juga di masing-masing daerah harus meningkatkan RTM kita, khususnya di bidang kepariwisataan. Nah itu dia, kaitannya juga nanti ada pendapatan asli daerah yang akan bertambah ya apabila ada penambahan lagi destinasi wisata di daerah. Karena ini sehubungan juga dengan target devisa juga nih dari sektor pariwisata Pak Awan yang bisa mencapai sekitar 2,07 miliar dolar sampai dengan 5,9 miliar dolar di tahun ini. Jadi memang harus banyak kontribusi yang diberikan oleh pelaku usaha di bidang pariwisata maupun pemerintah daerah. Dan Anda melihat kolaborasinya sejauh ini sudah cukup baik sehingga nanti upaya untuk mengejar tadi target jumlah pergerakan wisatawan maupun target dari devisa di pariwisata juga bisa tercapai di tahun ini. Saya kira memungkinkan Pak Pras. Sekali lagi hal ini membutuhkan memang banyak PR yang mesti kita bereskan. Gitu, ya. Bahwa untuk bisa menjual sebuah destinasi dengan harga yang layak, itu harus sesuai dengan ada standar-standar yang perlu kita penuhi. Yang sesuai dengan ekspektasi daripada wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara itu sendiri. Ambil contoh misalnya, paket-paket wisata yang ke daerah NTT, Komodo, dan Bajo misalnya, paket perjalanan yang reguler dengan pesawat barangkali bisa lebih murah daripada kalau kita melakukan perjalanan dengan katakan dengan pinisi gitu ya, yang liveaboat dan sebagainya. Ternyata paket perjalanan dengan pinisi ini diterima dengan sangat baik walaupun mereka harus membayar dengan lebih mahal, gitu. Bisa 2-3 kali lipat daripada dengan terbang gitu ya. Nah hal ini membuktikan bahwa sebenarnya para wisatawan ini mereka harga tidak menjadi pertimbangan yang paling utama, tetapi daya tarik suatu destinasi dan kualitas daripada pelayanan dan produknya itu dan menjadi experience yang mereka dapatkan begitu ya Pak Awan ya. Persis. Bahkan sekarang Pak Pras bukan cuma sekedar experience saja, tapi kita mencoba untuk ada semacam engagement antara wisatawan itu dengan destinasi yang akan mereka kunjungi. Itu dia, berarti memang yang perlu dikuatkan lagi adalah kolaborasi begitu ya, keterlibatan yang intens juga ini antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat yang memang daerahnya menjadi tujuan wisata, apalagi yang datang juga adalah wisatawan-wisatawan mancanegara begitu Pak Awan. Baik, nampaknya kita akan lihat semoga tahun ini bisa tercapai target-target dari industri pariwisata di Indonesia. Pak Awan, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Awan, terima kasih. Salam sehat, terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.